Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan ini di mana kita diizinkan Tuhan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa tidak ada hal yang baru dalam kehidupan kita terkait dengan firman Allah, karena kita percaya firman Allah berkuasa menolong kita semua supaya kita tetap hidup dalam kekuatan, dalam kasih, dalam anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6, kita akan baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Semua sudah dapat? Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Nah, saya ingin membuat semacam perbandingan terjemahan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dalam teks yang sama saya ingin baca. Dan Bapak Ibu Saudara coba mengikutinya. Kalau di HP Saudara ada aplikasi Alkitab, saudara boleh baca, dan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Janganlah kita terus-menerus mengulang ajaran dasar tentang Kristus. Marilah kita lanjutkan kepada hal-hal lain dan mendewasakan pengertian kita sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. Tentu tidak perlu lagi kita membicarakan betapa bodohnya usaha mendapat keselamatan melalui perbuatan baik atau membicarakan keharusan beriman kepada Allah. Saudara tidak perlu lagi diajari mengenai baptisan, karunia roh, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jika Tuhan mengizinkan, sekarang kita akan membicarakan hal-hal yang lebih lanjut. Teks ini kemudian saya ingin memberi topik naik level. Jadi kita di dalam kehidupan saudara atau dalam kehidupan pribadi kita semua, tentu kita tidak suka hanya ada pada satu level. Kita juga tidak suka hanya ada pada satu tahapan, hanya ada pada satu tingkatan. Ibarat kita hanya ada pada satu kelas. Ibarat kita adalah orang-orang yang ada dalam bangku pendidikan, dan kemudian dari awal kita masuk sekolah dan hanya ada pada kelas 1, tidak naik kelas 2, hanya ada pada kelas 1 kita belajar dengan pelajaran yang sama dari setiap tahun, dari setiap periode waktu hanya di kelas 1. Tentu maka kita tidak akan bisa memiliki pengetahuan yang luas. Kita tidak akan bisa memiliki pemahaman yang panjang dan lebar. Dan penulis Ibrani dengan berani coba untuk menantang para pendengarnya dengan mengarahkan mereka, ayo mari kita tinggalkan asas-asas dasar. Asas dasar tentang pengajaran keselamatan, dan dikatakan di sini bicara tentang soal baptisan, bicara tentang soal kematian, kebangkitan dan lain sebagainya. Oleh penulis Ibrani katakan ini adalah dasar. Ini adalah awal dari permulaan ketika kita baru mengenal Tuhan. Dan ini pelajaran dasar yang tentu kita yang hadir hari ini bukanlah hal yang baru kalau kita ada di penghujung atau di awal tahun 2022. Bukan hal yang baru. Sehingga dengan tegas kalau saya katakan bahwa sebenarnya kita sudah dari tahun ke tahun belajar.
Dari tahun ke tahun kita telah mendengar firman Allah. Dari tahun ke tahun kita sudah banyak mendalami pelajaran-pelajaran tentang firman Allah. Bicara tentang soal keselamatan, bicara tentang soal kesembuhan. Kita bicara tentang soal pembaptisan. Kita juga bicara tentang soal tentang kehidupan kekal. Itu semua sudah kita pelajari bersama. Dan yang saya ingin maksudkan terkait dengan kata naik level, kita harus coba berusaha untuk menyimak dengan baik pelajaran yang kita sudah dapatkan, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita mengerti. Dengan apa saudara? Dengan cara bagaimana kita mempraktekkan. Kita tidak hanya menjadi orang yang pintar mendengar. Kita tidak hanya sebatas menjadi orang yang pintar tentang kebenaran firman Allah. Kita jangan sampai kemudian menjadi orang yang ahli tentang Alkitab, tapi kemudian kita kosong mempraktikkan firman Allah. Tentu ini menjadi sebuah tantangan besar. Karena kadang orang lebih cenderung untuk mendengarkan, ibarat kita mau makan saja saudara. Dan kalau ibarat hidup ini kita hanya mau makan dan tidak ada pengeluaran. Bagaimana jadinya dengan hidup saudara? Kita harus bisa belajar naik level. Amin. Naik level. Dalam tahun ini saya sudah mengatakan kita harus bisa multiplikasi. Kita tidak hanya sebatas ada pada satu tahapan dan puas dengan satu tahapan. Kita harus kemudian berusaha meranjak keluar dari apa yang kita kenal dengan zona nyaman. Biasanya kita tidak mau bergerak keluar karena kita merasa aman di satu posisi. Dan kita tidak mau melihat tantangan baru di depan. Kita tidak mau melihat sebuah area yang baru. Kita tidak mau melihat sesuatu atau suasana yang baru karena kita rasa aman di satu tempat. Padahal belum tentu ada pada situasi, pada sebuah tempat dan kita menganggap aman dan itu aman. Belum tentu saudara. Saat kita keluar dan mengalami suatu medan yang baru, area yang baru, maka pikiran kita akan menjadi baru. Cara berpikir yang baru. Kita akan melihat hal-hal yang baru dan kemudian kita hidup dengan sebuah kehidupan yang baru. Artinya bahwa kita tidak sedang berusaha beradaptasi dengan kejahatan dunia, bukan itu. Tetapi kita sedang beradaptasi tentang apa mau Tuhan, apa kehendak Tuhan dengan masa di mana kita hidup hari ini dan hari depan. Berulang kali saya katakan tentu kita ini tidak mau hanya ada di satu tataran kehidupan dari dulu, sekarang dan selamanya. Sambil orang menganggap karena memang Tuhan Yesus tidak berubah maka kita juga mau berubah. Karena memang Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Saya mau ingin mengatakan ayo bagi kita selaku orang percaya, penulis Ibrani ini mengajar dengan sebuah tantangan yang hebat. Kalau Bapak Ibu Saudara coba perhatikan ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia berkembang dalam sebuah pemikiran yang sedikit berbeda dari terjemahan Perjanjian Baru. Tetapi saya ingin baca dalam sebuah terjemahan sederhana Indonesia. Masa kini maksud saya, dikatakan begini. Sebab itu marilah kita maju ke pelajaran-pelajaran lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristen. Kita harus lebih maju kepada pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristen. Dan jangan hanya memperhatikan asas-asas pertama ajaran agama kita. Yang dikatakan begini, jangan kita mengulangi lagi pelajaran dasar bahwa orang harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna dan harus percaya kepada Allah. Bukan tidak penting, tapi ini sudah mendarah daging. Kita tahu Yesus pembuat mujizat. Dan bukan hal baru buat saudara kalau itu. Amin. Kita tahu Tuhan Yesus sanggup mencukupkan kekurangan kita. Dan kita tahu itu bukan hal baru. Sudah mendarah daging dalam pemikiran kita. Kita juga tahu Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan bukan hal baru. Itu sudah mendarah daging.
Kita juga tahu Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita juga sudah tahu itu. Bahkan kita juga tahu bahwa Yesus sanggup mengangkat setiap kelemahan. Yesus sanggup untuk melindungi, menjaga kita. Yesus dapat mampu untuk membawa kehidupan kita yang jauh lebih berarti. Bahkan kita tahu sesudah kematian di dunia ada kehidupan kekal. Dan penulis Ibrani bagian-bagian itu sudah tidak perlu lagi kita bicara. Karena itu sudah kita tahu. Yang paling penting adalah praktekkan bagian-bagian ini. Kenapa saya mau mengatakan naik level lebih berorientasi kepada kata mempraktekkan semua yang sudah kita pelajari, yang sudah kita tahu, yang sudah mendarah daging bagi kita. Karena dalam ayat 4, 5 dan 6 itu menjelaskan sebagian kecil dari apa yang mengganggu pikiran seorang penulis Ibrani. Ada yang kemudian menjadi mundur dari Tuhan hanya karena gara-gara soal makan, gara-gara soal pakai, gara-gara soal minum, gara-gara soal kesehatan, gara-gara karena jodoh. Beta harap di sini tidak. Dan itu yang terjadi. Jangan sampai kemudian kita yang sudah tahu sesuatu yang begitu luar biasa dari Tuhan, lalu kemudian mengganggu kehidupan perjalanan mengiring Tuhan, sehingga pada ujung perjalanan kita berpisah dari Tuhan. Ujung perjalanan kehidupan kita berpisah dengan orang-orang terkasih. Kenapa berpisah? Karena mereka komitmen berjalan menurut ketentuan Allah, kita keluar dari ketentuan Allah. Kita berpisah di ujung perjalanan. Penulis Ibrani katakan, mari kita lebih maju. Kata lebih maju berarti kita tidak bisa berhenti di tempat. Kata lebih maju berarti hari ini beta berdiri di sini dan setidaknya setengah langkah beta harus maju. Artinya terjadi sesuatu yang berbeda. Atau kita bisa menyederhanakannya adalah kita beralih tempat. Kita beralih tempat. Dan penulis Ibrani, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sekali lagi saya mengatakan bukan tidak penting tentang soal ajaran-ajaran atau asas-asas dasar. Itu bukan dimaksudkan tidak penting, itu penting. Amin. Itu penting. Tapi orientasi pikir penulis dan saya ingin hari ini juga mempertegas dengan apa yang saya katakan terkait dengan topik tentang naik level. Maka kita harus bisa untuk lebih lagi mempertajam praktek firman Allah yang sudah kita dengarkan. Kalau kita mengatakan Allah sumber kesembuhan saya, maka di saat kita sakit, kita praktekkan Allah sumber kesembuhan saya. Di saat kita ada pada jalan buntu dan kita percaya sungguh Allah pembuat jalan keluar, kita praktikkan itu. Bahwa Allah sanggup membuka jalan di saat tidak ada jalan. Kita juga harus bisa mempraktikkan bahwa kalau kita mengatakan bahwa Tuhan menghendaki supaya sebuah kehidupan kita, sebuah kehidupan yang berkenaan kepada Allah, dan kita sudah mendengarkan terkait dengan asas-asas dasar pengajaran kebenaran firman Allah, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan itu sebenarnya sudah juga mendarah daging buat saya dan saudara. Dan kita berikan contoh saja. Soal kemabukan, soal pesta pora. Itu dicatat Alkitab dalam kitab Galatia. Dan itu tidak perlu lagi kita harus bicara-bicara. Karena itu sudah ada di hati kita. Itu ada di dalam pikiran kita. Pertanyaannya, kapan kita mempraktekannya? Pertanyaan, bagaimana melakukannya?
Hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu kita buat, yang kemudian bisa menyimpang jalan kehidupan kita seturut dengan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi saya katakan oleh penulis Ibrani, harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna. Termasuk yang tadi saya katakan dalam kitab Galatia ini, ada buah roh, ada buah daging, saudara. Hal-hal yang tidak penting. Supaya kita bisa naik, apa saudara? Level. Dan biasanya kalau kita mau ingin naik level ini kan pasti ujiannya tidak gampang. Ujiannya tidak mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi kenapa penting kita harus naik level? Karena yang pertama yang ingin saya katakan, untuk membedakan orang yang hanya sebatas mendengarkannya dan orang yang mendengar dan melakukannya. Untuk melakukan perbedaan, kita harus bisa melakukannya. Kenapa? Sekarang ini dengan adanya media, semua orang bisa dengar pelayanan. Contoh hari ini kita ibadah, orang bisa mengikuti lewat YouTube, saudara. Pasti banyak yang mendengarnya. Pertanyaannya, sekian banyak yang mendengar, berapa banyak yang melakukannya? Berapa banyak yang mempraktekannya? Berapa banyak yang mengaplikasikan kebenaran firman Allah? Tentu tidak semua orang. Nah, untuk membedakan dari mereka yang tidak melakukan hanya sebatas mendengar, dan kita yang mendengar dan melakukan, maka terjadi sesuatu yang namanya perbedaan. Perbedaan itu terjadi karena kita mempraktekkan, kita melakukannya. Nah, kalau kemudian kita pertama naik level, tujuan ada perbedaan, maka dari perbedaan itu akan hasilnya maksimal buat saya dan saudara. Kenapa saya katakan hasilnya maksimal? Karena ketika kita mendengarkan dan mempraktekkannya, firman itu akan bertumbuh tanpa sadar buat saya dan saudara. Firman itu tidak akan bertumbuh kalau kita hanya mendengarkan dan tidak melakukannya. Tapi ketika kita mendengar dan melakukannya, firman itu akan bertumbuh. Dan ketika bertumbuh, semakin hari iman kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Tujuan kita naik level supaya kita semakin kokoh. Yang pertama supaya ada perbedaan, yang kedua supaya kita ini semakin kokoh. Kenapa semakin kokoh? Karena kita ingin membuktikan kalau firman Allah berkata, Allahku sumber jalan keluar, kita mempraktekannya di tengah keadaan yang sulit, maka ketika jawaban itu datang, iman kita menjadi semakin kokoh. Ternyata iman beta, ternyata keyakinan beta tidak sia-sia. Kita semakin menguji kekuatan dan akhirnya kita menjadi semakin kokoh. Yang ketiga, kenapa kita harus naik ke level? Agar supaya kita bisa menang atas setiap situasi yang bisa mengalahkan saya dan saudara. Nah, kenapa penting bagian poin yang ketiga ini? Karena kalau yang pertama ada perbedaan, supaya ada perbedaan. Dan yang kedua supaya kita menjadi kokoh. Tidak hanya berhenti sampai di kokoh, penting untuk bagian poin yang ketiga. Karena disebut kokoh, maka semakin akan ada ujian, semakin akan ada tekanan yang semakin besar, saudara. Orang mengatakan semakin pohon itu menjadi besar, pohon itu semakin diterpa apa, saudara? Angin, badai. Kalau pohon itu kecil dilindungi oleh pohon-pohon yang besar, maka pohon yang kecil itu aman. Tapi kalau semakin kita naik tinggi, pohon yang kecil, pohon yang pendek di bawah, kita di atas, maka justru kita yang akan melindungi pohon-pohon kecil. Nah, ini penting bagian yang ketiga, agar supaya kita ini benar-benar bisa berfungsi pada bagian yang ketiga ini. Kita naik level supaya fungsi kita itu nyata. Kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi nyata. Kita sebagai orang-orang yang percaya semakin terbukti
fungsi kita selaku orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau bagian yang ketiga kemudian saudara sudah bisa pahami, maka tentu dampak besar akan mengikuti kita. Dampak besar akan menjadi bagian buat saya dan saudara. Saya berulang kali juga katakan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa saya tidak rindu saudara menjadi orang yang biasa-biasa. Saya rindu saudara menjadi orang yang berbeda dari hari sebelumnya. Hari ini saudara ada seperti ini, besok saudara berbeda. Artinya saudara menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Saudara menjadi semakin kokoh di dalam Tuhan. Saudara menjadi orang-orang yang semakin matang dalam Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dari Alkitab ini yang kita baca tadi ini sebenarnya bicara tentang soal pendewasaan. Tapi saya ingin bicara tentang soal naik level. Mari kita menjadi pribadi yang naik level. Dari katakanlah saudara tidak tahu apa sekarang saudara di level yang mana. Tapi setidaknya saudara mulai beranjak keluar dari situasi yang rendah. Saudara naik semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Tentu ini proses yang kita harus jalani. Proses itu kadang-kala taruhannya di sana adalah harga diri kadang. Kadang-kala kita harus pertaruhkan sakit. Kadang-kala kita harus bisa pertaruhkan apa yang namanya air mata. Perasaan kadang menjadi taruhan, waktu kita kadang-kala menjadi taruhan di sana. Nah, sehingga dengan kalau kita sudah ada pada naik atau pada level tertentu di dalam kehidupan kita, maka bagian dari poin-poin yang oleh penulis Ibrani sampaikan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini, kita tidak akan lagi memperdebatkan, kita tidak akan lagi mempersoalkan hal-hal yang memang itu sudah bagian yang penting yang tidak perlu lagi dibicarakan karena itu sudah harga mati. Itu tidak ada toleransi lagi untuk berubah. Itu sudah harga mati. Dan akhirnya kalau kita sudah ada pada satu level tertentu di dalam hidup ini, ibarat kita menjadi orang yang bukan lagi dikendalikan oleh keadaan, kita yang kendalikan keadaan itu. Sehingga kadang orang bisa membuat kecewa, kadang orang bisa menjadi putus asa akibat situasi yang mengendalikan. Saya lebih cenderung mengistilahkan bukan situasi yang mengendalikan kita. Kalau kita sudah ada pada satu level tertentu dalam hidup, bukan situasi, bukan keadaan yang mengendalikan kita. Kita yang kendalikan situasi itu. Kenapa kita yang kendalikan? Karena Tuhan berdaulat atas semua itu. Tuhan berdaulat atas segala situasi yang sulit sekalipun, karenanya kita yang mengendalikan. Bukan situasi yang mengendalikan kita. Contoh saja, adanya COVID membuat kita tidak bisa bebas beribadah, tidak bisa bebas melayani. Tapi itu tidak berarti berhenti semua aktivitas, lalu tinggal pasrah. Tidak. Ada terobosan-terobosan baru yang kemudian bisa kita lakukan. Artinya situasi sekalipun yang sulit boleh saja kita hadapi, tapi itu tidak membuat kita menjadi dingin dan mati. Saya rindu semua situasi yang saya tahu, saudara punya situasi yang berbeda-beda. Silakan saudara terjemahkan apa situasi saudara hari-hari ini. Ada yang mungkin mengatakan, ya beta ini kekurangan uang. Ya beta ini kurang sehat. Ya beta mau cari kerja, belum juga dapat kerja. Ya beta punya masa depan, beta mau bagaimana dengan masa depan beta. Ya beta ini menjadi orang yang kelihatannya tidak yakin dengan diri apa beta ini bisa atau tidak. Atau kadang-kala kita bisa mengatakan bagaimana dengan beta pun anak-anak, bagaimana dengan beta pun punya pergumulan kehidupan hari-hari ini. Saya mau ingin mengatakan begini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cakap menolong kita semua. Dia tidak akan pernah kecewakan saya dan saudara. Dan karenanya pada level di mana kita ada hari ini belajar, mari kita menjadi orang yang belajar menguasai situasi. Amin. Belajar menguasai situasi. Situasi buruk sekalipun, mari kita belajar menguasainya. Karena di tengah-tengah kegelapan hidup, ada cahaya yang pasti akan menerangi. Dan cahaya itu pasti akan datang tepat waktunya. Nah tentu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Penulis Ibrani menyampaikan pesan-pesan ini dimaksudkan agar supaya orang-orang percaya yang termasuk hidup di akhir zaman ini belajar supaya kita bukan menjadi orang yang pesimis tapi menjadi orang yang optimis. Nah, perjalanan kita tidak berhenti hari ini. Perjalanan kita masih panjang. Apa yang juga saya sering katakan bahwa sejauh di mana kita masih hidup, berarti kita masih punya waktu untuk berjuang. Dan dalam perjuangan kita harus bisa membuat apa yang namanya pembuktian dari asas-asas pengajaran yang kita sudah dengar. Silakan Bapak Ibu Saudara kita masing-masing belajar mempraktekannya. Dan kita tidak bisa mengatakan ya orang itu imannya kecil. Kita tidak bisa menghakimi seseorang. Karena masing-masing kita belajar dengan kelas kita yang berbeda-beda. Kita masing-masing, saya berbeda dengan saudara. Contoh saja, saya orang yang malas minum obat. Saya malas minum obat. Karena saya punya cara tersendiri membuat atau membuktikan Allah saya seperti apa. Dan tidak mungkin saya memaksakan saudara jangan minum obat. Karena saudara punya level beda dengan saya. Saya punya level beda dengan saudara. Atau saudara yang lain beda dengan saudara. Kita punya cara yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mengatakan orang itu yang punya iman dan kalau beta boleh. Tidak bisa. Masing-masing kita punya level iman yang berbeda. Tapi yang menjadi penekanan saya adalah dapatkah kita belajar dari level kita yang kadang mungkin dianggap kecil ini. Dapatkah bisa berubah naik. Kalau ada di antara saudara yang sudah ada di level 2. Ya yang lain masih level 1. Tidak apa-apa. Sejauh dia ada di level 1, punya keinginan tidak untuk naik di level 2. Daripada dia sudah ada di level 10, tapi dia tidak mau maju lagi. Nanti pada waktunya dia mati di situ. Dan akhirnya dia bisa menjadi orang yang dikatakan fanatik saudara. Nah fanatik untuk kebenaran boleh. Tapi kemudian fanatik yang aneh-aneh itu menjadi salah saudara. Nah beruntung kalau kita ada di level 1 masih mau ingin naik ke level 2. Tapi kalau dia cuma berhenti sampai di level 10. Sekali lagi saya katakan di dalam mengiring Tuhan tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata berhenti. Saya mengistilahkan selalu ibarat sepeda atau motor lah katakan roda 2. Ketika saudara berhenti tidak maju. Tidak bereaksi. Hanya di tempat saudara akan jatuh. Beda dengan roda 3, roda 4. Berhenti tidak ada masalah. Tapi kalau roda 2, saudara berhenti. Saudara kan tidak punya roda 3 kan? Kaki saudara ada 3 di sini. Kalau kemudian contoh ini, ya mungkin relevan lah. Ibarat kita sepeda. Dan kalau berhenti, kita jatuh. Dalam iman mengiring Tuhan. Kalau saudara berhenti, saudara jatuh. Karena tidak ada istilah dalam mengiring Tuhan berhenti. Ya, beta ini so tahu banyak Alkitab. Beta ini so tahu banyak firman Allah. Beta so banyak mendengar firman Allah. Beta berhenti dulu. Istilahnya mogok dulu dari segala hal. Saya mau mengatakan lambat atau cepat kita bisa jatuh. Agar terhindar dari situ, mari kita belajar naik level. Amin. Mari kita belajar naik level. Supaya kita tidak jatuh, tapi kita terus berjalan. Walaupun mungkin 1000 km per jam tidak apa-apa. Yang penting kita bisa berjalan sekalipun tertatih-tatih. Saya rindukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar naik level. Ayo mari kita praktekkan apa yang firman Allah sudah sampaikan buat kita. Amin. Mari kita belajar. Kita belajar mempraktekkan kebenaran firman Allah yang sudah kita dengarkan bersama. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar naik level. Dan kalau kita bisa naik level, wow, kita menjadi orang-orang yang akan luar biasa di dalam Tuhan. Bukan karena dia itu hebat, bukan karena dia itu luar biasa, tetapi karena Tuhan menghargai setiap langkah-langkah kehidupan kita.
Kalau Tuhan sendiri menghargai setiap tahapan dalam hidup ini, maka saya ingin mengatakan tidak ada orang yang bisa menggagalkan cara Tuhan menilai saya dan saudara. Karena Tuhan dengan cara penilaian itu tepat. Penting sekali adalah bersediakah kita naik level. Kadang orang mengatakan, ya Tuhan beta yang sanggup. Tuhan tidak tanya saudara sanggup atau tidak. Kadang kala orang mau ingin berubah, orang mau ingin naik level, orang mau ingin mempraktekkan sesuatu. Kadang kala orang mau tinggalkan kelemahan mereka. Mereka punya jawaban, ya beta yang sanggup. Saya mau mengatakan kesanggupan manusia itu terbatas. Yang paling penting adalah ya Tuhan saya mau. Hal pertama adalah kita mau dulu. Untuk naik level kita harus mau dulu. Soal kesanggupan itu urusan Tuhan. Karena Tuhan yang punya kesanggupan. Di saat kita mengatakan ya saya mau. Tuhan pasti beri kekuatan buat saya dan saudara. Kadang-kala kita ini menyerah di tengah jalan. Atau menyerah sebelum perang. Ada sesuatu yang, contoh saya ada sesuatu yang mau ingin kita kerjakan. Ya beta sing sanggup. Kadang-kala kita mau ingin melayani. Ya beta sing bisa. Beta sing mampu. Saya mau ingin mengatakan sebelum kita mengatakan mampu, beri jawaban dulu, ya saya mau. Saya ada kecenderungan kadang-kala kalau saya tanya, ada beberapa orang teman-teman, maukah seng? Ya beta seng mampu. Kalau kemudian jawaban seng mampu, beta kadang berhenti pertanyaan lanjut. Kenapa? Kalau kemudian dia sudah menyerah dengan pernyataan itu, maka pernyataan berikutnya tidak berguna. Saya sering mengatakan itu. Tapi kalau ketika kita mengatakan, ya saya mau. Kalau ketika dia mengatakan, ya saya mau. Maka orang itu punya spirit dari dalam. Punya semangat dari dalam. Nah demikian saya dan saudara dalam hidup kita. Kalau kita ingin agar supaya naik ke level yang perlu jawaban itu dari saudara. Ya saya mau. Kalau Tuhan tanya sesuatu kepada saudara dan saudara mengatakan, ya beta sen sanggup Tuhan. Ya memang kita manusia terbatas. Kesanggupan itu datang dari Tuhan. Kesiapan kita itu menolong respon lanjut. Jadi hendaklah kita menjadi pribadi yang mau ingin naik level, mau ingin menggapai masa depan, yang ingin kita mau mencapai cita-cita, yang ingin mau kita kerjakan sesuatu, saudara harus mengatakan ya saya mau lakukan. Dan kesanggupan kadang justru Tuhan buka jalan dari situasi yang kadang-kala kita tidak mengerti. Tapi Tuhan buka jalan. Karenanya jawaban kita ya saya mau untuk naik level. Jawaban saudara, Tuhan saya mau naik level. Kalau hari ini saudara mengatakan Tuhan, beta tidak mau hanya begini-begini. Beta mau menjadi orang yang belajar mempraktekkan firman Allah. Beta tidak sanggup, tapi saya mau melakukannya. Dan kalau saudara mau melakukannya, Tuhan beri engkau kesanggupan. Saudara mungkin mengatakan, beta tidak bisa khotbah, beta tidak bisa pimpin ibadah, beta tidak bisa singer, beta tidak bisa main drum, beta tidak bisa melayani dan lain sebagainya. Tapi kalau jawaban saudara, Tuhan saya mau, Tuhan berikan kemampuan buat saudara. Jadi bukan soal saudara bisa atau tidak, soal mau atau tidak itu jawabannya. Karena terbukti dalam pengalaman kita. Ternyata orang yang dianggap tidak bisa, dia bisa. Ternyata orang yang dianggap tidak mampu, dia mampu. Kenapa? Karena dia mau. Dan ketika kita mau, Tuhan buka jalan. Karenanya jangan menghentikan kuasa Allah bekerja buat saudara. Karena alasan kita tidak sanggup. Kalau saudara mau ingin naik level, jawaban saudara, Tuhan saya mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Allah.